Namun, fokus Qin Yichen adalah pada detail kota peri Tiancheng, serta nafas dan kekuatan orang yang lewat. Saya harus mengatakan bahwa kota peri Tiancheng ini lebih megah daripada kota peri Senxiao. Kemanapun Anda melihat, semuanya menyoroti betapa kuat dan kuatnya penakluk domain bintang ini. Dan Yan Zhen ada di sisinya, dan tidak mendesak, tetapi hanya melihat ke semua orang dan menatapnya sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, akan ada kesempatan untuk nongkrong di masa depan. Sekarang, Anda akan mengikuti saya untuk naik ke ayah saya." Semua orang kembali sadar, tetapi Qin Yichen sedikit gugup di dalam. Meskipun jubah hitamnya memiliki efek tersembunyi, pembangkit tenaga listrik immortal sekte surgawi sebagai awan, berharap tidak dapat ditemukan. Tentu saja, Qin Yichen gugup tetapi tidak bingung. Karena di bawah pemikiran normal, tidak ada Golden Immortal yang akan melihat apakah seorang Pillmaster memiliki Martial Dao Realm. Dan kedua, dia tidak akan menganggur untuk memasang wajah Golden Immortal. Mereka yang bertanggung jawab untuk memelihara arai transmisi secara alami mengenal Yan Zhen. Setelah beberapa getaran, ada putaran pada batu di sebelah arai transmisi, dan karakter yang berkedip disesuaikan menjadi Yan. Lampu arai transmisi berkedip perlahan, seolah-olah itu adalah rute langsung ke aula leluhur dari garis keturunan keluarga Yan. Qin Yichen melangkah ke arai transmisi, dan ketika dia melangkah keluar, dia sudah datang ke tuan dari sekte abadi domain bintang Tenma ini. Semuanya, datanglah ke sekte tempat garis keturunan keluarga Yan berada. Meski hanya garis keturunan, itu juga naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Medannya sangat luas, gunung dan awan ada di mana-mana, seperti alam abadi. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus. Cahaya pupil berkedip, kekuatan abadi yang begitu kaya. Kong Hao dan yang lainnya yang datang ke sekte abadi untuk pertama kalinya tampak sangat gugup. Yan Zhen menatap matanya dan tidak bisa menahan tawa. "Ayo pergi, ayah sedang menunggu kita." Di sepanjang jalan gunung, tidak lama kemudian, saya sampai di aula besar yang menjulang tinggi. Qin Yichen dengan hati-hati menahan kekuatan abadi, merasakan dengan hati-hati, dan santai. Di lingkaran ini, hanya ada satu orang Golden Immortal. Melihat keluar, di luar aula, dua baris murid surga abadi berdiri dengan rapi. Di luar pintu aula, berdiri dua pria parubaya tampan dengan ekspresi yang membuat orang kagum pada kesempatan ini. Melihat kembalinya Yan Zhen, para murid di sebelah dua semuanya adalah kepalan tangan. "Saya telah melihat Yan Senior Brother Zhen." Qin Yichen, semuanya, mengikuti Yan Zhen sepanjang jalan. Dua orang yang menjaga pintu istana melihat situasinya, dan keseriusan di wajah mereka berubah menjadi senyuman. "Tuan muda telah kembali." Yan Zhen juga melengkung sambil tersenyum. Dua marsial paman telah bekerja keras. Menurut generasi, Diaken dan tetua dari sekte abadi utama pada dasarnya adalah generasi disiplin yang sama. Namun, celahnya adalah biografi yang sebenarnya dan sekte dalam. Tetapi itu juga cukup untuk membuat muridnya terhormat. Setelah dua orang menyapa saya tidak lupa untuk melihat Qin Yichen. Ini adalah 10 alchemy Dao Heavens terpilih kali ini di daratan api surgawi. "Ya, Nak Wangxi, saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, dan saya yakin saya akan meningkat." Wang Yan tersenyum dengan rendah hati. "Gurulah yang mengajar dengan baik." Qi Master mengangkat senyum pada kedua orang itu. Dapat dilihat bahwa meskipun Qin Yichen adalah seorang pengunjung, dalam analisis terakhir, dia lahir di daratan api surgawi. Jadi garis keturunan keluarga yang berperilaku sangat sopan. "Tuan muda, Qi tua, cepat masuk, tuanku ada di aula." Setelah pengunduran diri, Yan Zhen melangkah ke aula besar. Qin Yichen melihat ke atas dan ke bawah. Aula besar ini tinggi tetapi tidak mewah. Tetapi paksaan yang tidak berwujud membuat orang tidak berani menghujat sedikit pun. Di aula, seorang pria parubaya yang tampak tidak yakin berdiri dengan tangan di punggungnya, dan nafas yang membuat kekuatan abadi Qin Yichen terpancar dari seluruh tubuhnya. Salah satu tetua abadi emas sekte abadi Yan Taiyi. Yan Zhen melangkah maju beberapa langkah, dan memberi hormat berkata, "Nak, tolong sapa ayahku. Aku punya satu alchemy Dao Heavens Chosen dari daratan api surgawi. Sekarang kami telah membawanya kembali ke ayahnya." Qi Master juga mengangkat tinjunya. "Orang tua telah melihat tuan." Begitu Yan Tai berbalik, dia bisa melihat bahwa wajahnya tampak seperti ukiran pedang, maskulin dan setampan Yan Zhen. Dia memiliki keagungan posisi tinggi untuk waktu yang lama. Namun, memperlakukan Qin Yichen sebagai sebuah kelompok, Yan Tai tidak menunjukkan keagungannya, tetapi malah tersenyum. "Ya, itu semua ketampanan saya di api surgawi." Dan Zener, "Kilau, kamu bekerja keras kali ini." Dapat dilihat bahwa Yan Zhen memperlakukan ayah dengan sangat hormat. Adalah tugas Zener untuk bertindak demi keluarga Yan. Yan Tai menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Dan harus mengatakan bahwa sudah waktunya untuk tumbuh dewasa dan dunia ini dan mencoba menyendiri. Tentu saja, Jiang Yutian dan mereka sama. Tetapi sangat disayangkan bahwa masa depan mereka sebagai satu pihak telah terkubur di ladang berburu oleh seseorang di kuil. Kemudian, Yan Tai memberi isyarat agar Yan Zhen memasuki kursi.
lalu berjalan di depan 10 orang Qin Yichen. Dia tersenyum dan melihatnya. Wang Xi, kali ini saya telah banyak berkembang. Saat kami bertarung, kami harus tampil baik. Pujian seperti itu menggairahkan Wang Xi, dan dia berkata, kamu harus memenuhi harapan orang dewasa. Yan Tai tersenyum mengangguk, dan berjalan di depan Bai Xuanxuan. Gadis Xuanxuan cantik lagi. Kali ini, apakah Anda ingin memperkenalkan Anda kepada seorang pemuda tampan di dalam sekte? Begitu ucapan ini keluar, Qi Master dan Yan Zhen sama-sama mencibir. Itu karena Wang Yan berperilaku sedikit tidak wajar. Anda harus tahu bahwa dia dan orang-orang berbakat dari sekte abadi Tian Mao masih memiliki celah yang besar. Tapi Bai Xuanxuan adalah wajah yang cantik, dan berteriak, dewasa mengolok-olok Xuanxuan lagi. Yan Tai tertawa. Dia tahu tentang pemikiran hati-hati Wang Ye, dan kemudian dia melihat ke kerumunan lagi. Kong Hao. Ya, terakhir kali, saya mendengar bahwa Anda melewatkan setengah langkah. Kali ini, akhirnya datang. Kong Hao juga penuh kegembiraan. Tuan, yakinlah, junior akan melakukan yang terbaik kali ini untuk memenangkan kemuliaan bagi daratan api surgawi. Dengan tertawa terbahak-bahak, akhirnya, pandangan Yan Tai tertuju pada Qin Yichen. Tetapi ketika dia melihat, meskipun senyumnya tidak berkurang, matanya menjadi penasaran. Anda harus tahu bahwa, misalnya, keluarga Kong tempat Kong Hao berada memiliki reputasi di benua api surgawi. Yan Tai secara alami tahu dan sangat memperhatikannya. Namun, pemuda, untungnya, Yan Zhen melihat situasinya dan segera menjelaskan. Ayah, ini Qin Yi dan Master Pilkin dari kota api surgawi. Kali ini, mereka memenangkan 2 Xinglius berturut-turut, dan mereka tampil luar biasa. Itu adalah daratan api surgawi kita. Seekor kuda hitam. Kota api surgawi. Yan Tai bergumam beberapa kali, sedikit memalukan. Dia tinggal di dalam sekte sepanjang tahun, dan sangat terkesan dengan kota utama biasa seperti kota api surgawi, dan hampir tidak pernah mengingatnya. Namun, ada 2 Xingliu dan Yan Tai yang masih terkesan. Namun tak disangka, Pillmaster dari Heavenly Fire City bisa berdiri di sini. Segera, Yan Tai penasaran di matanya. Qin Yichen melihat situasinya dan dengan sederhana menjelaskan, Junior juga meminta Guru Yan untuk memaafkannya. Junior melakukan kesalahan dan, tanpa izin, mengikuti perintah guru dan berpartisipasi dalam api surgawi. Alkimia Dao di daratan. Qin Yichen sederhana, daripada menunggu Yan Zhen mengambil inisiatif untuk jujur,